aura teman-teman semua yang ada di sini semua ya. Kita semua satu misi ya. We are on a mission. Misinya adalah bagaimana kita setiap hari terus mau belajar dan untuk terus mau meningkatkan apa yang namanya kualitas diri. Jadi learning, relearning, learning for a lifetime. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh seorang Paulo Coelho, beliau mengatakan bahwa jika kita ya bisa menjadikan diri kita lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, maka dunia pun juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya. Izinkan saya menampilkan slide-nya. Apakah sudah terlihat dengan jelas teman-teman untuk tampilan slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih Kak Lawrence. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar tentang hypnoselling ya, menjadi sales idola. Tentu akan menggelitik ya di pemikiran teman-teman semua. Namun sekali lagi, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendrik Santosa, SPST, CTM, ya, teman-teman. Ya, jadi CTM itu apa? CTM itu adalah Certified Theocentric Motivator, Ref Sales Trainer. Ya, jadi saya mengikuti program untuk bisa menjadi seorang motivator. Ya, saya mengikuti program dari Master Teacher Pak Eloy Zaluhu. Nah, apa misi? Ya, di TML Community itu adalah menolong individu untuk menemukan 3P-nya. Purpose, potensi, ya, sehingga kemudian mereka berkarya dengan penuh gairah. Ya, kemudian dilatih menjadi pemimpin terbaik, leaders di bidang masing-masing untuk menghasilkan buah termanis hingga 10 kali lebih baik hasilnya demi kesejahteraan bersama. Saya mengikuti program Theocentric Motivator and Ref Sales Trainer itu pada bulan Oktober di tahun 2020. Oke, belum bergerak ya. Lagi, oh, Oke. Dan ini adalah kegiatan ya di beberapa tahun yang lalu ya, teman-teman. Saya mengisi beberapa seminar online ya ataupun melalui siaran radio di Smart FM dan juga ada beberapa perusahaan yang meminta untuk diberikan training secara eh, offline ya. Ini kegiatan kami bersama tim-tim Theocentric Motivation and Leadership ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, saya juga ingin berkenalan kepada teman-teman yang ada di sini semua ya. Tapi mungkin cukup perwakilan 2 orang saja ya. Saya akan acak untuk kemudian saya tunjuk dan kemudian silahkan nanti teman-teman juga tunjuk temannya yang lain. Jadi cukup hanya 2 saja. Nanti silahkan sebutkan nama, kemudian kota tempat tinggal, kemudian pekerjaan apabila sudah bekerja. Tapi kalau misalkan masih bersekolah kuliah ya itu silahkan sebutkan universitasnya apa dan kemudian hobinya ya. Saya mulai dulu dari Kak Nilam Hikmah. Nah, silahkan di open mic. Silahkan perkenalan diri. iya, perkenalkan nama saya Nilam Hikmah dari Surabaya. Untuk saat ini Wow, masih kuliah, Pak, di Tristar Culinary Institute atau biasanya perkuliahan Tata Boga. Untuk hobinya, wow, ya ya ya, keren keren keren. Kasih plus dong buat di, Kak Nilam. Jauh juga ya sampai ke Surabaya ya. ya, aslinya Jawa Tengah, Pak. Oh Jawa Tengah, ya ya. Saya Hmm. ada di Solo loh ini. Saya Di dari tengah ya. Pekalongan. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Thank you ya. Kak Nilam, silakan Kak Nilam tunjuk salah satu temennya yang ada di sini. Acak aja silakan. Mungkin Kak Elvita. Boleh Kak Elvita, silahkan perkenalkan dirinya di open mic dulu. Silahkan di open mic. Mic-nya belum nyala, Kak. Oh, belum nyala.
Oke, mungkin ada kendala ya. Iya, sepertinya ada kendala. Sepertinya ada kendala. Oke, Pengaturannya ada yang salah. ya, 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 nggak apa-apa ya. Mungkin Nggak nanti ya apa-apa. di Iya. sesi berikutnya ya, Kak Elvita ya, kita doakan ya teman-teman semua, Kak Elvita, Kak Nilam juga teman-teman semua ya belajarnya lancar ya, lulus dengan nilai terbaik, dengan prestasi yang terbaik, dan setelah itu kemudian mendapatkan pekerjaan yang diimpikan ya. Amin ya. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, jika saya mengatakan semangat pagi, nanti teman-teman teriakan dengan lantang pagi, 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 semangat bisnis. Oke, boleh di open mic dulu semuanya. Semangat pagi, 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 semangat pagi. pagi. bisnis. Yo, sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. Pagi, semangat semangat bisnis. bisnis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh selanjutnya ya, teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar tentang hypnoselling menjadi sales idola. Tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apa itu sales dan apa itu sales idola? Seperti itu kan ya. Sales sebagaimana yang teman-teman sering jumpai ya, itu adalah seorang tenaga penjual. Dia jualan produk ya, produk apapun. Dia juga bisa jadi jualan jasa atau jualan ide, pemikiran, dan cara jualan produknya atau ide pemikiran itu dia menggunakan sebuah teknik bagaimana membujuk dan merayu ya calon konsumennya. Ya. Nah, kemudian seperti apa itu sales idola? Ya, tentu sales idola ini adalah sales yang bisa diterima oleh konsumen, sales yang dihargai oleh konsumen, sales yang dikagumi, bahkan dirindukan kehadirannya oleh konsumen. Kenapa? Karena sales ini mampu membangun sebuah hubungan yang baik ya dengan konsumen-konsumennya. Bahkan konsumen-konsumen yang awalnya tidak kenal kemudian menjadi kenal ya. Setelah itu tidak hanya kenal saja. Setelah mereka akrab, terjalin kepercayaan meningkat ya eh, tingkatannya. Jadi kenal kemudian menjadi seorang kawan ya. Dan tidak hanya itu terjalin kedekatan lebih lanjut pada akhirnya menjadi karib. Jadi sales idola ini adalah eh, sales yang memiliki value ya utamanya adalah mampu membangun hubungan baik dengan konsumen sehingga harapannya apa tercipta yang namanya 3R teman-teman. Apa itu? R yang pertama adalah revisit ya terbukanya akses bagi seorang sales untuk bisa menghubungi kembali konsumen-konsumennya. Kemudian R yang kedua adalah repurchase ya terjadinya pembelian ya kedua kalinya ketiga kalinya dan seterusnya dan recommendation ya bahwa konsumen-konsumennya itu mau kemudian untuk menjadi duta ambasadornya ya mau kemudian membantu salesnya ikut ya mempromosikan ya tidak hanya mempromosikan orangnya sebagai sales tapi juga produk yang ia jual mereka konsumen itu mau kemudian untuk membantu sales untuk mempromosikan. Nah, seperti itu ya, sudah ada gambaran ya teman-teman ya. Nah, memang tidak mudah teman-teman ya, sebab tidak karena kamu mencintai lalu hendak memberi atau kamu menebar pesona kematanganmu melalui itu maka cintamu berbalas. Fakta itu mungkin pahit, tapi begitulah adanya. Kadang-kadang kamu harus belajar menepuk angin, bukan tangan lain yang melahirkan suara cinta. Nah, ini dialami oleh banyak sales ya. Tiap ia berusaha untuk menjual produk ya baik secara offline maupun online, seringkali ia menjumpai yang namanya penolakan demi penolakan. Tetapi bagi seorang sales idola ya, baginya penolakan itu bukan sebuah kegagalan, tapi adalah sebuah kesempatan untuk kemudian dia kembali lagi untuk belajar ya, memperbaiki, mengevaluasi diri kembali untuk kemudian memperbaiki lebih baik lagi. Sehingga justru seorang sales idola ini kemudian dia melewati setiap tantangan itu dengan baik, bahkan dia menikmati prosesnya, ya. Dan dia yakin bahwa tepukan ya tangannya, walaupun
sekali dua kali dia menepuk angin, suatu saat akan berbalas dengan tepukan tangan yang lain yang kemudian menghasilkan suara cinta, atau yang namanya kemudian dia akan menemukan ya orang yang tepat, ya, dibangun dengan hubungan yang kuat sehingga kemudian akan menghasilkan apa yang namanya ujungnya adalah closing, ya, close the deal ya dengan konsumennya. Oke, apa yang menjadi tantangan sales di tahun 2025? Saya yakin teman-teman yang ada di sini eh, ada juga yang mungkin nyambi ya. Kalau rata-rata mungkin banyak yang masih belajar kuliah di universitas juga nyambi berbisnis ya. Tapi eh, sekarang ini memang rata-rata bisnisnya sudah mulai berpindah ke online ya, melalui beberapa platform ya seperti IG, Facebook ya, Google ya, kemudian melalui Shopee ya, iklan di Tokopedia dan seterusnya seterusnya. Nah, apa yang menjadi tantangan sales di 2025? Poinnya ada tiga unsur besar. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi ya di tahun 2025 ini ya, mengingat perubahan iklim yang sangat cepat ya, adanya bencana di mana-mana yang kemudian bisa mengakibatkan kerugian ya terjadi pada suatu bangsa ataupun masyarakat yang mengalami bencana alam tersebut. Dan tidak hanya itu, perang dunia ya terjadi ya di luar sana ya, dan itu sangat mengakibatkan adanya kemunduran ya, khususnya di ekonomi, dan itu juga berpengaruh kepada investasi di beberapa negara ya, termasuk di Indonesia juga terkena imbas ya, investasi juga menurun ya, dan terbukti juga teman-teman banyak sekali karena adanya kasus-kasus korupsi di negeri ini yang kemudian mengakibatkan banyaknya investor yang kemudian menahan diri bahkan mundur ya untuk berinvestasi di Indonesia. Dan tantangan berikutnya adalah di tahun 2025 kita tahu bahwa di dunia penjualan eh, produk yang dicipta atau yang diperjualbelikan itu semakin mirip produknya ya. Kemudian siklus produksinya juga semakin cepat ya, sehingga kemudian membuat para konsumen ya, kemudian lekat untuk berpindah ya, lekat untuk berpindah dari produk yang satu, merek yang satu kemudian ke merek yang lain. Dan tidak hanya itu, sekarang ini yang namanya teknologi itu ada di dalam genggaman konsumen-konsumen kita. Jadi dia mempunyai hak untuk menentukan ya mau beli di mana ya, dalam platform seperti apa, apakah mau offline atau online, itu ada di dalam genggaman eh, konsumen-konsumen kita. Dan tidak hanya itu, sekarang ini sebagai seorang sales penjual ya, kita ini berhadapan dengan multi generasi, mulai dari baby boomers, generasi X, Y, Z, bahkan sekarang mulai generasi alpha ya, seperti itu. Jadi tantangannya sangat besar ya. Maka untuk menjawab tantangan itu kita juga harus berfokus kepada apa yang namanya bagaimana kita terus mengembangkan diri kita ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita ya. Di sini ada sales development program ya, di mana ada 4 unsur yang harus kita fokus untuk mengembangkan diri kita. Yang pertama adalah pembentukan ya, kemudian yang kedua adalah pemeliharaan, kemudian pertumbuhan, dan kemudian yang terakhir adalah pemberdayaan. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk tentu saja adalah unsur afektif, ya, kognitif, dan juga psikomotorik, atau yang lebih kita kenal dengan attitude, ya, sikapnya, ya, attitude-nya, kemudian skill-nya, dan knowledge-nya. Jadi kalau di sini saya tuliskan bagaimana kita bisa membentuk spirit, ya, hati kita, ya, soul, ya, jiwa kita. Di situ ada pemikiran kita, kehendak bebas kita, emosi kita, dan ada body kita. Ya, bagaimana spirit ini ya kita memiliki sebuah perjuangan eh, di dalam profesi apapun ya, termasuk teman-teman sekarang yang sedang kuliah ya. Bagaimana kita memiliki spirit bahwa hidup ini adalah anugerah yang telah Tuhan ya berikan kepada kita untuk kita hidupi. Anugerah itu dengan memberikan sumbangsih kontribusi yang positif yang itu bisa menjadi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari mana dulu? Dari diri sendiri,
mulai dari keluarga, ya, tetangga, masyarakat, bahkan skupnya sampai dunia, ya, seperti itu. Kemudian menyangkut dengan tool, itu adalah pemikiran bagaimana kita terus meningkatkan, menumbuhkan pola pikir kita. Kita harus memiliki growth mindset, ya. Jangan kemudian kita berhenti kepada apa yang namanya mental block, ya. Itu harus kita pecahkan solusinya. Kita harus memiliki growth mindset agar kita eh, setiap hari itu memiliki kekuatan untuk menghadapi segala macam hambatan dan tantangan yang ada. Dan tidak hanya itu, body kita, ya, tubuh kita ini harus kuat, harus sehat, ya. Jadi kita tahu bahwa godaannya di pergaulan masyarakat, ya, kita ini eh, sangat luar biasa. Khususnya kita harus menjaga tubuh kita ini dari apa yang namanya minum-minuman keras, ya, kemudian narkoba dan sebagainya. Kita hindari itu agar tiga unsur ini, spirit, soul, and body, ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang kuat. Seperti itu, ya, teman-teman. Dan bicara mengenai pengembangan sumber daya, ya, khususnya di sales ini, tentu tidak lepas dari apa yang namanya 2M. Apa itu mau dan mampu. Jadi kalau saya tarik garis horizontalnya, itu ada low risk dan high risk. Kemudian garis vertikalnya itu ada high performance dan low performance. Ya, saya ingin minta pendapat, Ya, ya, teman-teman. apa itu? Ya, coba. Bagaimana kalau kita menjumpai diri kita atau orang lain, kalau teman-teman sebagai seorang leader menjumpai teman-teman yang memiliki kemampuan rendah, tapi kemauannya juga rendah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita harus melakukan terapis, ya, kepada eh, orang bersangkutan. Ya, ini seperti gajah yang dirantai. Dia punya potensi besar, tapi potensinya itu terpendam. Ya. Dia nggak bisa ngeluarin potensi itu. Maka kita harus bantu mereka dengan cara menerapi, ya, terapi, melakukan terapi. Kemudian bagaimana kalau kita menjumpai teman kita, ya, ataupun sales, ya, eh, di bawah tim kita, ya, teman-teman menjumpai orang yang memiliki kemampuan yang tinggi tapi kemauannya rendah, maka kita harus memberikan motivasi, ya. Kemudian bagaimana kalau kemampuannya itu rendah tapi kemauannya tinggi, maka kita harus memberikan mentor, ya, selalu memberikan arahan, ya, memberikan training, ya, pendampingan dan seterusnya. Dan bagaimana kalau kemudian kita menjumpai orang yang go beyond, ya, go beyond istilahnya, sebelum kita bertanya dia sudah tahu, ya, jawabannya. Oh ya Pak, saya udah baca kok apa yang Pak maksud itu dalam buku ini, saya tahu kok Pak maksudnya. Nah, itu kita hanya perlu untuk sentuhan saja, ya, kita memberikan coach dan counseling karena dia sudah memiliki kemampuan yang tinggi dan kemauan juga tinggi. Nah, seperti itu, ya. Baik, teman-teman, semangat pagi, 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 dan semangat bisnis. Oke, ya, fokus, ya, masih fokus, ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk, ya, pada hipnosis, ya, teman-teman. Ini pengenalan basic sekali dan banyak definisi mengenai hipnosis, tapi saya ambilkan definisi yang sederhana. Apa itu hipnosis? Adalah ketika filter kritis, ya, pikiran, ya, tempat dalam pikiran kita ini menentukan keputusan, ya. Apakah take it, ya, kita ambil, ya, atau kita leave it, kita hempaskan, ya, kita tinggalkan, ya. Itu berhasil ditembus dan sebuah pemikiran atau ide itu diterima, ya. Ketika filter kritis pikiran berhasil ditembus dan sebuah pemikiran atau ide itu diterima. Saya ingin minta kepada teman-teman semua, coba yuk angkat tangannya, teman-teman. Boleh diangkat tangannya semua, diangkat tangannya yang tinggi. Oke, oke, sudah mulai ada yang on cam, angkat tangannya tinggi, kemudian gerakkan seperti lambaian dada-dada begini, ya. Oke, kemudian setelah itu turunkan pelan-pelan, teman-teman, turunkan secara pelan-pelan. Nah, teman-teman, baru saja saya melakukan hipnosis. Saya sudah menghipnosis teman-teman semua, ya, dengan cara teman-teman
mengikuti apa yang saya instruksikan, ya. Secara tidak langsung saya sudah menghipnosis, ya. Hipnosis itu tindakannya. Orang yang melakukan hipnosis itu namanya hipnotis, ya. Jadi suka kebalik istilahnya, ya. Pak, kemarin saya terhipnotis, Pak. Bukan, ya, tapi terhipnosis, ya. Hipnosis adalah cara atau tindakannya. Orang yang melakukan itu adalah hipnotis, ya. Sampai di sini paham ya, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Apakah sudah bergerak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, teman-teman, eh, seringkali kita itu tidak menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu mengalami kondisi hipnosis secara alami, secara natural. Ya, sebagai contoh, saat kita nonton film, sampai kita terbawa alur, ya, sampai kita nonton film India, Bollywood, ya, drakor, drama Korea, sampai kemudian kita ikut jadi meneteskan air mata. Nah, di saat itu kita itu sedang terhipnosis, ya. Atau teman-teman yang sudah nonton filmnya Ipar Adalah Maut, ya, ketika Rani, ya, sudah mulai berani megang tangannya Mas Aris. Itu aduh, saya nonton itu sampai itu istilah orang Jawa mangkelnya, kok berani-beraninya itu seorang adik kok memperlakukan seorang kakaknya seperti itu, ya. Jadi saya waktu itu sudah terhipnosis, ya. Jadi ikut terbawa alur ceritanya. Ayo, siapa yang udah nonton film Ipar Adalah Maut? Ayo. Ya, Kak Elvita nih senyum-senyum, ya, kayaknya udah. Nah, sama Kak Nilam juga, ya. Oke, kemudian kondisi hipnosis juga terjadi saat bangun tidur, ya. Jadi pikiran sudah sadar tetapi malas untuk bangun. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Ya, dia memanfaatkan kondisi ini. Jadi kalau mau tidur dia itu megang yang namanya kelereng, ya, kelereng besi. Ya. Begitu dia sudah mulai tertidur pulas, ya, tangannya sudah mulai terbuka dan kelerengnya jatuh. Ketika itu karena dia mendengar kelerengnya jatuh, kemudian dia terbang. Nah, di saat itulah Thomas Alva Edison sudah menyiapkan yang namanya buku dan juga bolpen untuk menuliskan ide-ide yang spontan itu timbul dalam pemikirannya untuk dia tuliskan. Dan itu yang namanya disebutnya hipnoglogia, ya, teknik hipnoglogia yang dilakukan oleh seorang Thomas Alva Edison. Oke, kondisi seperti apa lagi dalam hipnosis secara natural ya adalah saat naik mobil, ya. Loh, kok cepet banget ya? Padahal kayaknya jauh loh, tiba-tiba kok udah sampai aja kan. Kita sering ya mengalami itu, ya, teman-teman. Nah, biasanya karena kita itu punya fokus pada hal yang lain, ya. Bisa jadi kita di saat perjalanan kita itu ngobrol asik dengan teman kita sehingga tidak kita sadari tiba-tiba kita sudah sampai, ya, di tujuan. Nah, itu kita terhipnosis, ya. Kemudian saat mendengarkan lagu, ya, apalagi kalau lagunya siapa tuh, lagu yang Bunga Abadi itu penyanyinya siapa? Rio siapa namanya? Klepi, ya. Ya. Ada yang bisa menyanyikan lagu refnya? Oh, ku menembus ruang dan waktu, terjalin gelak tawa dan sedih dan merayu, bersanding bersama dirinya. Nah, kayak gitu, ya. Kalau saya denger lagu itu udah langsung kenangan-kenangan manis bersama mantan-mantan itu kayaknya udah langsung ngumpul semua. Nah, kita sedang mengalami yang namanya hipnosis, ya, secara natural seperti itu, ya. Bahkan kalau dengar suara lagu, apa, nyanyian lagu, kadang kita bisa menangis dan seterusnya, ya. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Ya, teman-teman, ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena di otak kita itu ada yang namanya saraf parasimpatik, ya. Jadi di saat kita itu rileks, tenang, merasa nyaman dan fokus, kondisi hipnosis itu bisa terjadi. Karena apa? Adanya saraf parasimpatik. Ada juga yang namanya saraf simpatik. Itu bekerja jika ada kondisi di mana kita sedang stres, ya, galau, ya, tertekan, ya, takutan. Nah, itu yang bekerja adalah sarafnya adalah saraf simpatik di dalam neuron otak kita. Kemudian yang membuat kondisi hipnosis itu bisa terjadi karena
pola gelombang otak manusia. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya, teman-teman. Dan kemudian yang ketiganya adalah karena adanya interaksi antara otak kanan dan otak kiri, ya. Kita tahu bahwa otak kanan ini bekerja lebih imajinatif, kreatif, visualisasi. Otak kiri ini logika, ya, schedule, ya. Mana yang lebih bagus antara otak kanan dan otak kiri? Ya, dua-duanya bagus. Tinggal kita bisa menempatkan keduanya sesuai dengan peranan kita, ya. Jadi kalau kita harus bicara tampil di muka umum, ya kita harus menguatkan apa kinerja otak kanan kita. Makanya keduanya kita harus mulai ya dari dini berusaha untuk menyeimbangkan. Karena terkadang kalau yang namanya orang yang lebih dominan di otak kiri, kemudian dia bekerja di bagian seni, itu kurang pas ya. Ya, biasanya eh, apa imajinasi seninya itu kurang cepat ya untuk adaptif ya di bidang seni. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan orang otak kanan harus bekerja di belakang layar, di bagian administrasi, pasti juga akan stres ya dengan pekerjaan yang harus schedule ya, manajemen, berorganisir dan sebagainya. Oke, teman-teman, ini adalah gelombang otak manusia ya yang menyebabkan kondisi hipnosis itu bisa terjadi. Ada beberapa gelombang otak manusia. Yang pertama gelombang beta. Gelombang beta ini otak memproduksi hormon kortisol dan norepinefrin yang menyebabkan cemas, khawatir, marah, dan stres. Jadi kalau ada temen ya kita lagi marah ya jangan langsung dinasehati ya. Ya bisa aja sih dia terima tapi kurang efektif ya informasi yang kita berikan karena dia sedang marah. Nah, sebaiknya bagaimana ya kita tenangkan dulu dalam kondisi gelombang alfa ya kita tenangkan. Ya, misalkan kita inisiatif untuk mempersilahkan duduk, ya, ambil air wudhu, apa namanya, menenangkan diri, ya, mengatur nafas dan lain sebagainya. Termasuk kita menjumpai konsumen ya. Kalau konsumen sedang sibuk, ya jangan kita kemudian kita tawarkan produk. Jadi kalau sedang sibuk ya kita harus menunggu dulu. Ya. Atau kalau dia sepertinya sedang banyak masalah, ya kita harus bisa membawa situasi merasa nyaman dulu, tenang dulu, ya. Sehingga kemudian proses awal kita untuk membangun hubungan itu yang lebih baik dan memberikan sugesti itu informasi kita bisa diterima dengan baik. Kemudian gelombang berikutnya adalah gelombang theta, ya ini adalah eh, ketika seseorang merasakan rileks, ya ikhlas dan pikiran yang hening. Nah di saat inilah kita bisa menanamkan sugesti ya kepada orang yang sudah memiliki gelombang theta. Ya, informasi, ide yang kita berikan, gagasan itu bisa diterima dengan baik. Dan ini adalah gelombang delta, ya, di mana kondisinya sudah tidur pulas, ya, tanpa mimpi, tidak sadar, tidak merasakan badan dan tidak berpikir. Ya. Kondisi delta itu sudah tidak bisa dihipnosis ya teman-teman ya karena sudah tertidur pulas. Maka kalau teman-teman lihat eh, siapa tuh ahli hipnosis itu Ferdinand, ya, kemudian Uya Kuya, ya, itu selalu mengatakan begini, bagi siapa yang saya sentuh bahunya, ya, ketika Anda merasakan sentuhannya, maka silakan gerakkan jari Anda, jari tangan kanan Anda. Nah, makanya ketika dia sudah tidak merespon, tidak bergerak ya tangannya, maka dia sudah dikatakan dalam kondisi tidur pulas ya. Dan teman-teman, apa manfaat dari kita tidur pulas ini? Ya, kalau teman-teman eh, yang tidak suka begadang ya, tidurnya di bawah jam 10, jam 9 ya, itu maka otak akan mengeluarkan HGH yang bisa membuat kita awet muda ya. Jadi tidak terlalu banyak skincare ya, tapi kalau kita rutin ya setiap hari tidak begadang ya, tidurnya tidak terlambat, tidur malamnya ya kita akan awet muda ya. Jadi awet muda itu antara usia dan tampilan wajah ini eh, sesuai ya. Jadi tampilan wajahnya tidak melebihi ya, usia yang sebenarnya begitu ya. Oke, teman-teman alasan kenapa dalam seni kita menjual ya
kita harus menggunakan teknik hipnosis ya, karena dalam pikiran kita ini sangat luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kita, itu memiliki kekuatan ya, di mana pikiran sadar kita itu mempengaruhi 12% perilaku kita, respon kita terhadap suatu peristiwa, situasi, kondisi, dan sedangkan pikiran alam bawah sadar itu mempengaruhi sebesar 88% respon kita. Jadi dianalogikan ya, pikiran sadar ini seperti gunung es yang muncul di permukaan. Ya. Dan selebihnya itu berupa alam bawah sadar yang memiliki kekuatan super. Ya. Itu yang ada di bawah laut itu yang lebih besar. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman, kita masuk pada definisi hypnoselling. Ya. Apa itu hypnoselling? Adalah seni berkomunikasi dalam sebuah proses penjualan dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar. Ya, tadi mengingat pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88% ya respon kita, ya perilaku kita ya. Sehingga kalau kita menggunakan teknik hypnoselling ini ya, dampak ataupun eh, tujuan kita bagaimana kita bisa membangun hubungan baik ya dengan orang lain ya, itu lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih efektif ya. Nah, boleh ya kita uji ya teman-teman, seberapa kuat ya pikiran bawah sadar ini kemudian mempengaruhi ya, dan kita bisa rasakan ya. Saya akan stop share dulu ya. Kita uji sama-sama ya teman-teman. Saya izin ya, saya mau menyampaikan sebuah materi dan materi ini akan saya sampaikan dalam bentuk cerita ya. Ini adalah tentang 10 aset kekayaan di Indonesia. Oke. Teman-teman siap untuk mendengarkan cerita saya? Boleh di open mic? Siap? Siapa? Ya, Siap Pak. ya. Ya, Kita Pak. sama-sama ya. Betapa kuatnya pikiran bawah sadar ini. Oke, nanti kemudian di akhir cerita teman-teman akan menyebutkan ya 10 aset kekayaan Indonesia itu. Nah, ceritanya diawali dari di sebuah negara antah berantah, negeri antah berantah. Di situ hiduplah seseorang bernama Beras ya. Beras ini jatuh cinta kepada Jagung ya. Setelah jatuh cinta akhirnya mereka menikah ya. Beras dan Jagung setelah menikah, kemudian Beras berinisiatif untuk mengajak jalan-jalan Jagung pergi ke mall. Ya, mallnya namanya Mall Kacang Tanah. Mall apa? Mall Kacang Kacang tanah, Yang Pak. tanah, Kacang Pak. Tanah. Ya, dalam mall itu, Mall Kacang Tanah itu, Beras memberikan kejutan kepada Jagung untuk kemudian menyempatkan untuk menonton film di gedung bioskop namanya Kapas 21 ya, gedung bioskopnya namanya Kapas 21 ya. Filmnya apa ya, filmnya tadi ya, Ipar Adalah Maut ya. Namun sebelum memasuki gedung bioskop tersebut ya, Beras kemudian mengajak Jagung pergi ke toko kue dan minuman ya. Jagung kemudian membelikan kopi dan teh ya, dan Beras kemudian membelikan eh, kue rasa kelapa dan coklat. Ya, minumannya tadi apa? Kopi dan teh. Ya, makanannya kue rasa kelapa dan coklat. Ya, kemudian mereka masuk dan nonton film selama 2 jam. Ya. Setelah selesai nonton film itu, kemudian Jagung dan Beras keluar di sampai di pintu depan, eh, pintu keluar dari mall tersebut. Namun tiba-tiba Jagung terjatuh, terpleset karena apa? Di situ ada ceceran-ceceran minyak ya. Spontan lalu Beras membersihkan ya bahu Jagung yang terkena ceceran minyak itu dan kemudian minta izin ya untuk membersihkan tangan Beras ke restroom ya. Eh, Jagung, abang bersihin dulu ya, karena ini ada ceceran minyak. Oh ya, silakan bang. Ya. Setelah itu, setelah cuci tangan dan kemudian
beras ingin kembali ke jagung, tiba-tiba matanya kemudian melihat di sudut mall itu ada yang namanya toko perhiasan. Ya. Dan sepintas dalam pikirannya eh, beras berinisiatif untuk membelikan kalung emas agar jagung lebih bahagia, ya. Dan tidak teringat dengan kejadian tadi, ya. Dia malu ya karena jatuh di mall tadi, ya. Ya, kemudian setelah dia membelikan kalung emas, diberikanlah kalung emas itu kepada jagung itu dan kemudian jagung menerimanya dengan sangat senang dan mengatakan, "Eh, beras, terima kasih ya atas kalung pemberian ini. Saya jadi semakin cinta dan sayang kepadamu, beras." Nah, seperti itu ceritanya ya. Dan yuk kita sama-sama semuanya di open mic ya. Teman-teman, kita sebutkan ya 10 ya aset kekayaan Indonesia. Ya, tadi dimulai dari yang nomor satu, dibuka yuk. Beras, Beras. Nomor duanya jagung, jagung. Nomor tiga Kacang tanah. kacang tanah. Nomor empat Kopi. kopi, Kopi. Kapas, Pak. ya kapas 21 ya tadi kapas ya. Nah, nomor limanya sudah menyebutkan tadi. Ya, Kopi. nomor enamnya Teh. Eh, tujuh Kue rasa kelapa, kelapa, delapan coklat. coklat, Coklat. 9 minyak, 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 10 emas. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Pinter-pinter semua ini luar biasa ya. Oke ya, itu ya teman-teman, kita sudah berhasil ya menguji betapa besarnya kekuatan pikiran bawah sadar kita ya, sehingga kita bisa secara tidak sadar deh tadi dengan alur cerita seperti itu kita mudah untuk mengingat ya 10 kekayaan Indonesia ya. Oke, saya kembali lagi ya teman-teman untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Jadi saya ulang, apa itu definisi hypnoselling? Adalah seni komunikasi dalam sebuah proses penjualan dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar. Ya, nah, seperti lagi ada kendala ya. Bentar, yuk. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau Rens, Sudah, Pak. sudah ya. Sehingga calon konsumen menjadi fokus, rileks, sugestif dalam menerima informasi yang diberikan. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian cara kita bisa menembus pikiran kritis ya orang lain atau lawan bicara kita atau konsumen ya. Bagaimana caranya? Ya. Caranya itu ada 3 ya, teman-teman yang saya kemukakan di sini. Bagaimana cara kita menembus pikiran kritis. Jadi kalau ibarat ada istana itu dijaga oleh pengawal ya. Awal ini adalah orang-orang kuat ya. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke istana itu ya, sementara itu dijaga oleh pengawal yang kuat tadi. Maka cara pertama adalah dengan cara dilumpuhkan. Kita tembak saja. Dor, dor. Kita tembak ya, mereka mati, nah, kita masuk ya. Artinya pikiran kritisnya berhasil kita lumpuhkan. Dan ini biasa terjadi kalau di dalam teknik-teknik penjualan. Itu biasanya di saat sales menjual itu mereka memberikan promo-promo besar-besaran ya dengan tagline misalkan cuci gudang ya, big sale kan gitu-gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu melumpuhkan pikiran sadar sehingga orang kemudian tertarik ya dan semakin penasaran karena memang mereka beranggapan bahwa harganya itu memang sedang diskon besar-besaran ya. Kemudian pada akhirnya dia membeli produknya walaupun sebenarnya dia tidak butuhkan ya. Karena terpengaruh dengan promo-promo itu pada akhirnya dia membeli ya produknya. Itu salah satunya itu ya. Kemudian yang terjadi di masyarakat, orang-orang yang terkena hipnosis itu ya banyak sekali ya, ibu-ibu khususnya ya yang terima WA atau di telepon ya ada undian berhadiah ya.
kemudian dia harus mentransfer nilai tertentu ya, pada akhirnya setelah dia sadar, dia merasa dirinya dihipnosis ya. Atau ada yang terkena hipnosis itu diberitakan saudaranya terkena musibah yang diharuskan ia dirawat di UGD ya. Tapi sebelum dirawat di UGD harus yang korban harus kemudian mentransfer senilai uang tertentu yang kemudian itu sebenarnya adalah akal-akalan saja ya. Nah, itu banyak terjadi ya teman-teman. Dan kemudian cara menembus critical area berikutnya adalah dengan dialihkan ya. Kita lempar bom aja di sebelah sana. Ketika pengawal-kawalan tadi apa teralihkan perhatiannya, kita masuk ke istana ya. Jadi kalau di teknik-teknik penjualan kita biasanya melakukan yang namanya eh, acara-acara gathering ya, kumpul bareng bersama konsumen gathering ya, kemudian ada forum discuss group bersama konsumen yang ujung-ujungnya pada akhirnya konsumen beli produk ya, walaupun di awalnya itu adalah acara gathering ya, kumpul bersama ya, menjalin keakraban dengan konsumen ya. Kemudian ini yang paling sukai ya, bagaimana cara kita bisa menembus ya critical area ya, calon konsumen atau orang lain ya, itu dengan menjadi pribadi yang disukai. Ya, tadi ketemu sama pengawalnya, bro, apa kabar bro? Ya, kita pendekatan ya, kita ajak mereka bicara akrab. Nah, setelah akrab, mau ngapain? Saya mau masuk ke istana itu. Oh, mau masuk ke sana? Ya udah, silakan. Jadi karena kita kenal ya, kemudian kita akrab ya, menjadi kawan ya, kemudian terus meningkat menjadi karib, pada akhirnya ya kita dipersilahkan. Apa yang menjadi keinginan ataupun kebutuhan kita, maksud kita itu disetujui oleh konsumen kita. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini paham ya? Nah, ini adalah protokol hipnosis ya. Ini agak cepat aja karena waktunya sudah menjelang 15 menit di akhir ya untuk teman-teman nanti Q&A. Yang pertama adalah pre-induction. Ini adalah proses awal. Jadi kalau kita lihat kuya-kuya sedang membakar tisu 3, 2, 1 ya, nanti teman-teman akan pingsan. Nah, itu bukan proses awal ya. Proses awal di sini adalah melakukan survei terlebih dahulu ya, bagaimana sebelum kita berkunjung ya ke konsumen kita ya, kita cari tahu dulu apa sih hobinya, apa sih pekerjaannya, sehingga minimal nanti kita tahu bahasan eh, pembicaraan kita ya yang disenangi oleh konsumen kita ya, seperti itu. Nah, kemudian protokol berikutnya adalah induction. Ya. Induction ini adalah bagaimana kita memberikan kesan ya, kesan yang baik, the first impression ya, kesan pertama begitu menggoda, setelah itu terserah Anda ya. Itu ya, induction ya, memberikan kesan yang baik. Bagaimana kita kemudian memberikan senyum, salam, sapa kepada konsumen kita ya, agar kemudian konsumen bisa menilai kita bahwa oh ya, kita orang yang baik, orang yang ramah, orang yang sopan. Di awal mereka sudah percaya dulu sama kita ya. Kemudian kita masuk ke deepening, pendalaman. Dengan cara apa? Pendalaman itu dengan kita mencoba untuk masuk ke dalam kolam pemikiran konsumen kita. Apa sih hobinya? Ya kita tanya, Pak. Bagus sekali ya Pak rumahnya. Ya, banyak sekali tanamannya. Ini hobinya apa ya Pak ya? Oh, tanaman ya Pak ya hobinya ya. Keren loh Pak. Dulu awalnya gimana Pak? Ini bisa nanam tanaman apa ini bonsai ya Pak ya ini ya. Keren banget loh Pak. Nah, seperti itu. Ketika lawan bicara kita kemudian menyampaikan atau berkomunikasi, disitulah kesempatan kita untuk berempati ya, berempati, mendengarkan, sehingga konsumen akan merasa nyaman. Kenapa? Kita menghargai mereka. Nah, setelah itu ketika konsumen kita percaya kepada kita, ya, trust kepada kita, merasa nyaman kepada kita karena kita menghargai mereka, disinilah saatnya kemudian kita mengajak konsumen kita untuk bermain di dalam kolam pikiran kita dengan cara apa? Memberikan sugestif, ya, informasi, ya, terhadap kelebihan produk yang kita jual apa saja, nilai value-nya apa yang kita bisa sampaikan, dan kemudian tentunya akan mudah ya ketika hubungan baik itu tercipta
akan mudah kemudian kita melakukan close the deal ya. Nah, teman-teman, ini slide terakhir ya. Sehingga ujungnya adalah relationship atau hubungan baik itu bisa terbangun ya, teman-teman. Saya setuju sekali apa yang disampaikan oleh salah satu pakar kepemimpinan ya, John C. Maxwell. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan itu berawal dari menjalin hubungan dengan orang yang tepat dan kemudian memperkuat hubungan itu melalui keterampilan eh, membuka sebuah percakapan dan menjalin hubungan yang baik ya. Nah, hubungan baik itu diistilahkan adalah rapot ya. Ketika rapotnya terbentuk ya, dalam situasi atau kondisi yang seperti apa, yaitu adalah saat calon konsumen bisa menerima ya dengan mudah saran dan pesan yang Anda sampaikan. Ya. Sales yang memiliki rapot yang baik dengan calon konsumen yang akan merebut cinta dan perhatian mereka. Nah, artinya teman-teman, kalau dulu piramidanya itu seperti ini, ya. Jadi yang di atas itu effort kita untuk menjalin hubungan itu effortnya rendah, ya. Effortnya itu 10%, kemudian menggali kebutuhannya itu 20%, memberikan solusi itu 20%, maka yang terjadi effort kita untuk close the deal itu besar ya, atau berat ya untuk melakukan closing karena dibutuhkan 40%. Tapi kalau kita menggunakan teknik hypnoselling ini, maka yang terjadi adalah segitiganya terbalik. Jadi kalau kita fokus terlebih dahulu dalam membangun hubungan baik ini di 40%-nya, bangun hubungan baik dengan konsumen di 40%-nya, kemudian menggali kebutuhannya 30%, memberikan solusinya 20%, maka effort kita untuk close the deal itu hanya 10%. Oke, Kak Lawrence dan juga teman-teman semua, saya rasa cukup ya untuk materi hypnoselling di 45 menit, sehingga ada waktu kesempatan ya bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya kembalikan kepada Kak Lawrence. Oke, thank you banget Pak tentang materinya malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand, nanti bisa langsung ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Dimas, silahkan Kak Dimas. Selamat malam Pak Hendrik. Ya, selamat malam. Semangat pagi. Ya. Selamat pagi. Pagi, semangat bisnis. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Agung Prastio. Biasa dipanggil Dimas. Saat ini saya sebagai supervisor telesales di perusahaan swasta. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah saya kan di bidang telesales ya, yang dimana untuk penjualan itu menghubungi melalui telepon gitu. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih saya itu bisa melatih tim telesales untuk menggunakan teknik hipnosis itu dengan berhasil. Karena kalau misalkan saya tadi perhatikan kayaknya bagus gitu, menarik karena kan benar 80% itu orang itu pengambilan keputusan itu berdasarkan dari pikiran bawah sadar gitu ya. Kemudian yang kedua, nah apakah ada risiko ketika menggunakan hipnosis di dalam telesales? Karena pada saat saya sebagai telesales itu pernah ya, ini ada sedikit cerita. Jadi ada nasabah, dia setuju dengan closing gitu ya. Terkait dengan produknya saya sudah menyampaikan dengan jelas, kemudian terkait dengan pertanyaan juga sudah saya jawab dengan jelas dan juga tepat. Namun nasabah itu ada komplain gitu, menghubungi call center dan dia mengatakan bahwa dia tidak merasa bersedia dengan ikut produk tersebut gitu. Apa kenapa ya? Apakah itu termasuk dari resiko dari penjualan hipnosis? Padahal pada saat itu saya belum mengenal apa itu hypnoselling atau hipnosis. Jadi cuma saya ya menggunakan intonasi, kemudian cara pembawaan yang santai dan juga nyaman. Akhirnya nasabah tersebut itu mengiyakan apa yang saya sampaikan. Akhirnya juga terjadi closing. Itu Pak Hendrik. Hanya ada dua doang pertanyaannya. Terima kasih Pak Hendrik.
untuk penjelasannya, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, malam Kak Dimas. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Ya, pertanyaan bagus berarti juga mencerminkan ya kualitas ya. Ini Kak Dimas pengalamannya juga udah keren banget nih ya. Oke, Kak Dimas, saya berusaha bantu ya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Sebenarnya kalau kita ulas tentang keilmuan hipnosis itu sebenarnya panjang, tidak bisa kita jelaskan hanya waktu 1 jam. Tetapi eh, minimalnya dalam teknik hypnoselling ini ada 4 hal yang harus kita tekankan ya. Baik kita bertemu secara tatap muka ataupun lewat telepon ya. Ya, yang pertama bagaimana kita menciptakan first impression yang baik ya. Yang kemudian orang bisa mengatakan wow ya, keren nih. Ahai ya kan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita juga tidak boleh terlalu agresif di awal ya, karena itu bisa membuat orang lain pada akhirnya menutup diri, nggak mau terbuka ya, karena kita terlalu agresif ya. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana kita bisa mengikuti gaya komunikasi lawan bicara kita ya, karena tipikal orang itu kan beda-beda ya, pribadian beda-beda. Ada orang yang bicara cepat, ada orang yang bicaranya perlahan. Tapi kalau orang yang bicara cepat, kitanya perlahan, ya itu juga nggak akan matching, juga nggak akan selaras ya. Nggak akan selaras. Kemudian yang keempatnya, kita harus dengan apa namanya, tidak terlalu sering juga, tapi selama kita bercakap-cakap itu kita harus memberikan yang namanya apresiasi ya, sehingga lawan bicara kita itu selalu terjaga antusiasmenya. Dan tidak hanya itu, yang terpenting adalah bagaimana ketertarikan kita kepada lawan bicara itu adalah autentik ya. Jadi sangat, apalagi kalau lewat telepon ya, percakapan lewat telepon itu beda ya dengan tatap muka ya. Kalau tatap muka itu lebih utuh ya, bisa dirasakan eh, lawan bicaranya itu ya, mulai dari gestur ya, kemudian mimik. Tapi kalau lewat telepon, orang kemudian bisa berpersepsi apapun ya. Kalau kita juga kemudian dalam bahasa kita, intonasi kita, volume kita tidak mendasarkan apa yang dinamakan bagaimana dalam diri ini meyakinkan diri ini bahwa di saat kita melakukan pekerjaan ini, yes, saya adalah seorang telemarketing, meyakinkan bahwa saya harus mengizinkan diri ini untuk melayani orang lain itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau tanpa kita punya eh, apa ya, di dalam diri kita sebuah keyakinan itu dan membuat keputusan untuk kita untuk melayani orang lain, itu kata-kata kita itu juga bisa dirasakan loh oleh orang lain. Sebenarnya yang kita sampaikan tulus nggak sih, gitu loh. Apa yang kita sampaikan itu tulus nggak sih? Atau eh, mereka bisa beranggapan bahwa wah ini jangan-jangan saya dipaksa untuk beli produk nih, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sangat penting sekali bahwa kita dalam profesi apapun harus membuat keputusan untuk mengizinkan ya diri kita ini untuk kemudian memberikan pelayanan. Itu poinnya yang paling penting. Apakah sudah menjawab Pak Dimas ya? Sudah, Pak. Kak Dimas ya? Ya, ya. Ya, Terima kasih. sudah ya, Pak. Tapi kalau untuk yang risiko itu, Pak, bagaimana, Pak? Ya, Kadang risiko. ada nasabah itu dia nggak ngerasa ikut serta dengan produk ya, padahal kita sudah menyampaikan dengan jelas ya, mungkin itu termasuk dari hypnoselling itu sendiri gitu. Dia mengiyakan Ya, atau mungkin bisa jadi dia karena sibuk juga akhirnya ya iya aja, karena kan di situ ada apa ya, ada legalitas gitu ya yang membuat untuk persetujuan bahwa nasabah itu bersedia ikut serta dengan produk yang ditawarkan. ya, ya. Oke, sebenarnya dalam prinsip negosiasi, ya proses menuju closing itu yang namanya close the deal itu tidak mengharuskan targetnya di hari itu juga harus langsung deal, ya. Tapi juga bisa kita memberikan waktu ya, apalagi untuk proyek-proyek besar ya. Nggak mungkin dalam sehari itu harus deal, jangan begitu.
kita harus memberikan waktu, bisa memberikan waktu mereka untuk berpikir untuk 1 minggu ke depan, bulan, bahkan tahun loh ya. Ya, jadi dalam mindset kita ketika kita sedang bernegosiasi, untuk kemudian jangan mindsetnya pokoknya harus harus deal saat itu juga, karena itu akan mempengaruhi secara psikologi mentalitas kita, dan itu nanti akan tercermin dalam intonasi gaya bicara kita. Karena apa? Kita panik ya. Nah, kepanikan itu yang pada akhirnya membuat lawan bicara kita itu menilai dan bahkan dia bisa jadi memanfaatkan momentum itu untuk kemudian terus mendesak kita ya, agar harganya semakin turun ya, diskonnya yang diberikan semakin besar ya. Justru dia yang mengendalikan, dia yang meliding kita pada akhirnya. Seperti itu Kak Dimas ya. Terima kasih Pak atas jawabannya, Ya, sangat semoga membantu. ya. Siap.